Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Insyaallah mukadimah sudah selesai. Kita masuk ke ayat. Beliau dalam manhaj kitab beliau ini hampir mirip dengan apa yang ditempuh oleh Al-Imam An-Nawawi. Tentu tidak sama persis ya, yaitu hanya membawakan ayat-ayat hadis. Ayat-ayat hadis, kemudian ada penjelasan sedikit. Lebih sedikit lagi Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin. Ayat pertama yang beliau bawakan adalah Ali Imran 103. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jami'an, semuanya. Maka Allah tidak suka solatnya Islami, saumnya Islami, zakatnya Islami, rumah tangganya tidak Islami. Rumah tangganya Islami, bertetangganya tidak Islami. Allah tidak suka. Maka Allah perintahkan secara khusus, udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah ke dalam Islam ini kafah, sempurna. Jangan cuma sholatnya yang Islami, jangan hanya di masjid yang Islami, tapi di kantor, di pasar juga harus Islami ya. Ini banyak dari kita yang tidak lulus. Banyak dari kita luar biasa ketika di masjid, ketika di depan Ka'bah, ketika haji, ketika umrah, ketika bersama keluarga, anak istri. Tapi ketika safar sudah beda. Ketika di kantor sudah beda. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka dikatakan di sini jami'an, semuanya. Jangan hanya ibadah mahdhohnya saja, atau jangan hanya ibadah ghairu mahdhohnya saja. Karena yang sebaliknya juga banyak. Jujur, amanah, tanggung jawab, pemberani. Subuh sering kesiangan, sholat jarang berjamaah. Ini pun Allah nggak suka. Ada ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Tafarruq maksudnya apa? Beda. Sering disalahartikan, jangan berselisih, jangan berantem. Ini keliru. Ya. Jangan beda. Gitu. Orang nabinya satu kok. Nabinya satu kok, ada yang kunut, ada yang enggak kunut subuhnya. Ya tinggal lihat nabi aja kunut apa enggak. Ya. Nabinya satu kok, ada yang tahlilan, ada yang enggak. Ya lihat saja. Waktu Khadijah meninggal, Nabi tahlilan berapa malam? Pernah dengar kisah? Waktu Khadijah meninggal, Hamzah meninggal, Mus'ab bin Umar meninggal,
Nabi tahlilan berapa malam? Pernah dengar ya? Berapa malam? Nggak ada. Nabi seumur-umur nggak pernah tahlilan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, begitu pula para sahabat. Belum pernah tahlilan. Ya, bagaimana hari ini mengatasnamakan Islam, umat Nabi alaihi salatu wassalam, pengikut setia Rasulullah, cinta kepada Nabi, tahlilan. Padahal Nabi tidak. Aneh nggak? Kalau naik motor, naik mobil, naik pesawat, pakai handphone, udah jelas. Itu kan urusan dunia, bebas-bebasnya. Ini ibadah. Apa iya urusan ibadah bisa kita lebih benar dari Nabi? Kalau Nabi nggak tahlilan, kita tahlilan, berarti kita lebih benar dong. Dan kita yakin tahlilan itu benar, berarti kita lebih benar dari Nabi dong. Ya kan? Walaupun lisan kita benar, lisan kita diem ya. Kita diem aja. Ya, Nabi nggak tahlilan, kita tahlilan. Nah. Itu apa istilahnya, lisanul hal. Ngomong tapi nggak bunyi. Bicara tapi nggak ada suaranya. Itu lisanul hal. Sama ketika kita asyik main sama temen, ditelepon, dikabari, ibu baru datang dari kampung, tergopoh-gopoh. Kita masih asyik main sama teman, ya. Nggak langsung pulang menemuin ibu, ya. Nganggap ibu apa enggak? Dia mulutnya bilang saya nganggap ibu, itu ibu saya. Tapi secara hal, lisanul hal, nggak nganggap ibu. Lebih menomorsatukan teman daripada ibu. Ya. Ini bisa-bisanya gitu ya. Mengaku umat Muhammad SAW, pengikut setia Nabi alaihi salatu wassalam, tapi melakukan ibadah apa yang Nabi tidak lakukan. Gitu. Itu maksud wala tafarraqu. Jangan beda. Bukan jangan berantem. Kalau berantem, lihat, insya Allah antum tahu bagaimana Ali dengan Muawiyah, ya, sampai perang kan. Tapi keduanya akidahnya sama, manhajnya sama, tauhidnya sama. Ali bukan ahli bid'ah, Muawiyah bukan ahli bid'ah. Ya, karena perselisihan namanya masih di dunia. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Abu Bakar dan Umar, berapa kali Abu Bakar dan Umar itu berantem, maksudnya berantem mulut ya. Menuju ketika tentang satu permasalahan, Umar membantah Abu Bakar. Abu Bakar, dia ada di Bukhari ya. Abu Bakar mengatakan, engkau memang selalu mau menentang aku gitu. Ucapan ini menunjukkan bahwa bukan sekali itu doang, udah sering. Itu manusia termulia di muka bumi, nomor 1 dan nomor 2 setelah para nabi dan rasul ya. Berselisih, berantem, hal yang biasa. Kita ini masih di dunia. Kalau pengen nggak berselisih, nggak debat, nggak berantem, nanti di surga. Di surga baru ya, nggak masalah. Karena kita justru di situ kita saling memaafkan, ada salaman, berpelukan. Karena apa? Karena kita nggak bisa bergaul itu tanpa perselisihan. Ya. Yang dimaksud ayat ini jangan beda. Gitu. Nabinya satu, uswah kudwahnya satu, kok beda, aneh. Mau sholat ada yang pakai usolli apa tidak? Lihat Rasulullah pakai usolli apa enggak sih? Kenapa kalau Syafi'i begini, kalau Hanafi, ya kenapa mesti begitu? Ya, kecuali nggak tahu ya, bolehlah. Ini tahu Rasulullah begini, kenapa nggak langsung diikuti? Ya. Banyak kita salah memahami ayat ini. Dikiranya dibalik, nggak apa-apa beda. Yang penting jangan berantem. Kebalik, justru berantem nggak apa-apa.
Yang penting sama-sama menyembah Allah. Yang penting sama-sama bertauhid. Masalah berantem kan, hati kita kan beda. Kita masih diberi hawa nafsu. Ngomong kencang dikit, sini tersinggung, lalu kita juga kencang dan seterusnya sampai gebrak meja. Ini hal yang biasa dalam pergaulan. Habis itu saling memaafkan. Jangan terus ngambek bertahun-tahun, nggak baik itu. Ya. Ini dibalik oleh sebagian saudara-saudara kita. Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang langsung menyeru Allah, ya Allah, ya Rabb. Ada yang lewat, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak usah berantem. Ya, mau kita berangkulan, berpelukan, tidak berantem. Yang satu manggil-manggil Allah, yang satu manggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Atau yang satunya mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi berpelukan, gitu. Atau kita sama-sama menyembah Allah satu-satunya, kemudian berselisih, ya seperti Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib lah. Mereka berdua berselisih, bahkan sampai perang. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ya kan? Lalu mereka semua mati. Lalu di akhirat ketemu lagi di mana? Ketemu di mana? Di surga. Ketemu di surga. Kita tidak syak, tidak ragu sedikit pun bahwa Muawiyah pasti masuk surga, Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Tapi berselisih, perang. Namanya dunia. Ya ini ceritanya panjang ya. Ada yang sengaja bermain. Istilah kita ada yang memancing di air keruh lah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ya sudah, ketemu di surga, kan nggak masalah. Kalau udah ketemu di surga mah nggak ada masalah, nggak ada iri, dengki. Wa naza'na minhum min ghillin. Orang yang sudah masuk surga itu kami cabut oleh Allah, dicabut apa? Ghil, rasa iri. Jangankan benci, dengki, dendam, kesumat, nggak ada. Iri aja udah nggak ada. Antum pernah? Adakah orang yang nggak pernah iri? Nggak ada. Nggak ada. Mau ulama, bahkan sahabat, kan diakui ya, oleh Abdullah bin Amr bin As yang 3 malam pura-pura tidur di rumah saudara. Sekelas Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah luar biasa, mengatakan, kan nggak sanggup, kami nggak sanggup. Untuk tidak pernah ada iri di hati itu nggak mungkin. Ya, nggak masalah. Yang penting iri itu jangan dikeluarkan lewat lisan kita, tangan kita, kaki kita. Selagi kita simpen di hati nggak masalah. Nah, iri yang paling ringan itu dicabut oleh Allah nanti ketika sudah masuk surga. Nggak ada iri sama sekali. Ya. Oleh karena itu di dunia kok berantem, berdebat, gebrak meja, nggak masalah. Yang penting sama-sama menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sama-sama mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa mau dibalik? Ya, ada yang mengikuti sunnah Nabi, ada yang tidak. Ada yang sholatnya begini, ada yang hajinya begini, ada yang keyakinannya begini, tapi berangkulan, berpelukan, damai, lalu mati, lalu ketemu di neraka. Mau seperti itu? Tentu nggak mau kita. Ya, maka nggak masalah. Debat segala macam nggak masalah. Yang penting apa? Sama-sama menyembah Allah dengan cara satu orang. Ikuti satu orang. Jangan mengikuti banyak orang. Kalau mengikuti kebanyakan orang dijamin. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi,
dijamin, Allah jamin pasti sesat. Nggak mungkin enggak. Maka jangan mengikuti kebanyakan orang, ikuti satu orang yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, yang dosanya jangankan sudah melakukan dosa, sebelum melakukan dosa Allah sudah ampuni. Jadi Rasulullah seandainya beliau nekat mau coba-coba minum khamr, belum minum khamr sudah diampuni. Kayak apa mulianya beliau ya? Seandainya beliau mau nekat berbuat dosa, belum berbuat dosa sudah diampuni. Nah, orang seperti ini yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti beliau semua, apa iya jadi beda? Justru beda karena ngikutin kiai masing-masing, ngikutin syekhnya masing-masing, ngikutin madhab masing-masing, jadilah berbeda. Maka semangat kita mengikuti satu manusia ini, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan pemahaman para sahabat. Ya, kan yang pertama kali mencontoh Nabi siapa? Ya, tentu para sahabat. Yang makan bareng Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, susah senang bersama Nabi, pahit getir bersama Nabi, kan para sahabat. Tentu mereka itulah yang pertama kali tahu. Mereka lebih paham dari kita. Maka jangan sombong kita. Ikuti Nabi, itu kan Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Kita ngikutin Rasulullah, ini sombong. Ya, lebih tahu siapa kita apa Ali bin Abi Thalib gitu ya. Misalnya ketika Ali bin Abi Thalib sepulang dari safar masih sholat 2 rakaat, asar apa zuhur ya, masih sholat 2 rakaat. Padahal rumah beliau di Kufah. Beliau kan khalifah pertama yang tidak menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Ibu kota kaum muslimin di zaman beliau dipindah ke Kufah, Irak. Ya Amirul Mukminin, kata sebagian tabi'in, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Kok masih mengkosor sholat asar 2 rakaat? Ali menjawab, ya, sampai betul-betul kita masuk kota Kufah. Sampai betul-betul kita masuk kota Kufah. Ini bisa disimpulkan bahwa walaupun dekat, ya mungkin 15 kilo, 10 kilo ya, tapi sudah di luar kota, maka sudah dikatakan safar. Kalau safar ya tentu sholat qashar. Sholat berjamaah, sholat Jumat, puasa Ramadan tidak wajib. Bukannya tidak boleh, tidak wajib. Ya. Nah, jangan kita bilang, lah itu kan Ali bin Abi Thalib, ngapain kita ikuti? Kan kita ngikutin Rasulullah. Ini sombong. Emang siapa yang lebih paham tentang sunnah Nabi, sholat qashar? Kita apa Ali bin Abi Thalib? Ditambah, kan masih banyak sahabat waktu itu ya. Ibnu Mas'ud masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, Aisyah masih hidup. Gak ada yang menentang keputusan Ali ini, para sahabat ini. Maka sudah dikatakan ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ya. Jadi semangat kita mencontoh Nabi tentu lewat para sahabat. Ya. Wala takunu minal musyrikin. Ini ayat selanjutnya ya, surat Ar-Rum. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Apanya? Sifatnya. Bukan jangan kalian menjadi orang musyrik. Itu udah jelas ya. Udah jelas ya. Ketika muslim kan nggak mungkin musyrik, ketika beriman nggak mungkin musyrik. Tapi di sini wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik itu. Gimana sifat orang musyrik? Minalladzina farraqu dinahum, agamanya beda-beda. Orang musyrik ada yang begini, ya coba lihat orang musyrik. Satu agama? Enggak. Seragam? Enggak. Ciri-ciri kebatilan itu tidak seragam.
Lihat aja maulid Nabi. Seragam? Apakah acara maulid Nabi seragam? Enggak. Ada yang ceramah, ada yang selawatan, ada zikir, wirid, begini, begitu. Bahkan ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang 17 Rabiul Awal, ada yang akhir Rabiul Awal, bahkan Rabiul Awal udah habis masih maulid. Itu ciri-ciri bid'ah begitu. Beda-beda. Bandingkan dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dari masyrik sampai maghrib insya Allah sama. Sholat 5 waktu, sholat subuh, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid di Mesir, di Malaysia, di Brunei, sholat subuh sama. Ciri-ciri sunnah begitu, sama. Ya. Kalau beda-beda, itu dia. Maka orang musyrik beda-beda. Musyriknya Buddha dengan musyriknya Hindu beda, ya kan? Kan sama-sama musyrik. Dengan musyriknya Konghucu, Yahudi dan Nasrani beda. Sama-sama musyrik, mereka semua musyrik semua. Syirik semua. Nggak ada ya non muslim kok bertauhid, ya nggak ada. Yang bertauhid hanya kaum muslimin. Non muslim semuanya musyrik, nggak ada satupun yang bertauhid. Dan beda-beda. Nggak ada yang sama, betul-betul mereka beda. Bahkan Buddha pecah lagi, Hindu pecah lagi, Yahudi pecah lagi, Nasrani pecah lagi. Nah, kita kaum muslimin mestinya satu. Mestinya satu. Kenapa kita beda-beda? Gara-gara tadi nggak ada semangat untuk mencontoh satu manusia, itu nggak ada semangat. Nih hadisnya nih, waqful liha jajjus syawarib khaliful yahud khalifun nasara. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, jangan seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Disodorkan nih sabda Nabi ini. Dia males. Kenapa? Karena dia lebih siqah, lebih tentram mengikuti kiainya. Orang kiainya, gurunya motong jenggot semua, menebalkan kumis misalnya, atau nyukur habis kumis misalnya. Ini gimana? Seorang muslim mengaku umat Muhammad SAW, pengikut setia Rasulullah SAW, seperti itu kelakuannya. Mestinya dia tinggalkan kiainya, tinggalkan mazhabnya, tinggalkan ulamanya, bahkan tinggalkan ayah ibunya kalau bertentangan dengan sabda Nabi. Muslim mestinya seperti itu. Semangatnya mencontoh Nabi SAW. Ya. Rupanya semangat ini tidak dipupuk. Tidak dipupuk dari TK, SD, SMP. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ya sekolah-sekolah salaf, sekolah-sekolah sunnah, dipupuk dari TK untuk mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, tidak bergeming kalau sudah tahu dalilnya. Mau se-RT, sekomplek tahlilan semua, nggak peduli, karena saya yakin Rasulullah nggak tahlilan. Begitu mestinya semangat seorang muslim. Ya. Wa kanu syi'a, Syiah itu kelompok. Ya. Oleh karena itu orang-orang Rafidhah kalau disebut Syiah senang dia. Ya kelompok gitu. Kan bukan cuman mereka yang berkelompok. Kalau disebut Rafidhah, itu membongkar aib mereka. Ya. Maka para ulama lebih suka menyebut mereka itu Rafidhah, Rawafid, daripada Syiah. Rafidhah itu menolak. Mereka itu memang menolak. Menolak siapa? Menolak imam besarnya, cicit dari Ali bin Abi Thalib, yang mengajak kepada mereka untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar, memohonkan ampun untuk Abu Bakar dan Umar, menghormati Abu Bakar dan Umar. Ditolak oleh mereka, karena manusia yang paling dibenci oleh mereka adalah Abu Bakar dan Umar.
Sejak saat itu para ulama menamai mereka sebagai Rafidah, orang-orang yang menolak. Yang ditolak nggak tanggung-tanggung imamnya sendiri, cicit dari Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang musyrik cirinya begitu, bersiak-siak, bersiah-siah, berkelompok-kelompok, dan kita saksikan seperti itu. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Masing-masing firqah bangga dengan firqahnya sendiri-sendiri. Kamilah yang paling benar, kamilah yang paling benar, kamilah yang paling benar. Nah, Nabi melarang. Allah dan Rasulnya melarang. Jadilah satu. Kan selama ini kita udah bangga ya, dibanding dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, kan nggak karu-karuan ibadah mereka itu. Yang begini lah, kita udah seragam. Dari mulai subuh 2 rakaat, duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya, seragam semua sedunia kan. Nah, terus seragamkan. Insya Allah dari takbir sampai salam bisa seragam kalau kita mengikuti satu manusia. Nanti dalam perjalanannya ada perselisihan, sebagian ulama tentu ada ya. Tapi yang jelas dari Nabi nggak ada perbedaan, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, dari takbir sampai salam perbedaan ada, tapi persamaannya kan jauh lebih banyak. Gitu ya. Ya, sekarang hadisnya. Terkenal dengan hadis Irba'u, ya. Hadis ini diawali oleh tangisan para sahabat mendengarkan sabda Nabi yang luar biasa. Sayang tidak disampaikan oleh Irbat ini. Ya, cuman kami waktu itu pagi itu sepertinya menjelang subuh ya, mendengarkan ucapan Nabi badrifat minhal uyun, yang membikin mata kami menangis, membikin dada kami berdebar. Menggetarkan sekali ucapan Nabi waktu itu. Banyak dari kami para sahabat yang menangis. Lalu salah satu sahabat mengatakan, ya Rasul, sepertinya itu nasihat perpisahan. Merasa ini ucapan perpisahan, kan beda ya. Ya banyaklah ya, antum mau pergi jauh atau bahkan mungkin sudah divonis kanker stadium 4 misalnya, nggak ada harapan, tentu ngomongnya beda. Wasiat itu beda. Nah, sahabat merasa ini seolah nasihat terakhir. Ya, fa'ausina. Oleh karena itu, berikanlah wasiat kepada kami ya Rasul. Berikanlah wasiat. Wasiati kami. Merasa ini ucapan terakhir. Dan betul kan, nggak lama dari itu beliau wafat. Dekatnya ajal Nabi itu ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang hari. Ya, kalau hari kan hari Kamis itu ya. Sama antum tahu peristiwa hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliau kan wafat Senin. Nah, ada peristiwa hari Kamis. Ada yang mingguan, yang beliau sakit. Ya, ada yang bulanan. Yang bulan itu dari idza jaa nasrullahi wal fath. Ini Ibnu Abbas meyakini ini akhir kehidupan Nabi dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Adapun yang bertahun-tahun tidak dianggap. 2 tahun, 3 tahun tidak dianggap. Ya. Karena Nabi bersama umat ini kan cuma 23 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun. Singkat sekali kan. Singkat sekali. Beliau
bersama sahabat itu cuma 23 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun. Tapi 10 tahun itulah luar biasa, merubah dunia. Cuma 10 tahun. Lihat kita dari 1945 sampai sekarang 2024. Udah berapa tahun? Ya. Lihat keadaan. Jadi Rasulullah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, setelah para sahabat memohon kepada beliau untuk memberikan wasiat, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan wasiat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebaik-baik wasiat, wasiat takwa. Apa takwa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah yang wajib, menjauhi larangan yang haram. Melaksanakan perintah yang wajib, menjauhi larangan yang haram. Enggak pernah sholat tahajud, enggak pernah puasa Senin Kamis, jarang baca Al-Quran. Bisakah bertakwa? Bisakah? Bisa. Itu kan enggak wajib. Itu kan enggak wajib. Ya. Takwa cukup dengan melaksanakan yang wajib. Ya. Kalau sholat 5 waktu sering terbengkalai, kadang dalam sehari cuma 4, cuma 3, nggak mungkin bertakwa. Wajib. Tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji, nggak mungkin bertakwa. Ya. Dan menjauhi, bukan tidak berzina ya, bukan tidak minum khamar ya, bukan tidak berjudi ya, bukan tidak korupsi, bukan. Tapi jauh dari zina, jauh dari judi, jauh dari khamar. Walaupun kita tidak minum khamar, tapi kita dekat. Ya. Pada minum khamar, kita duduk di situ, kita ngopi, makan kacang. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram. Ya, wala taqudu ma'ahu innakum idzam mithluhu. Jangan sekali-kali duduk bersama orang-orang yang sedang maksiat, minum khamar, berjudi, berzina. Innakum idzam mithluhum. Kalau kalian duduk bersama mereka, kalian sama saja dengan mereka. Maksudnya sama-sama dosa. Dosanya memang tidak sama. Minum khamar dengan minum kopi, mosok dosanya sama? Tentu beda. Tapi sama-sama berdosa. Walaupun kita minum kopi, tidak minum khamar, tapi kita dosa. Dosanya seberapa? Wallah. Yang jelas itu haram. Haram kan dosa. Ya. Itulah takwa. Karena memang kita harus mengawali dari situ. Ya. Kita orang awam ini harus mengawali dari situ. Melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Ya. Nah, kalau itu sudah tercapai, ya bolehlah qobliyah, badiyah, Senin Kamis, tahajud, witir, gitu. Jangan yang haram masih kita lakukan, kemudian menyibukkan diri dengan puasa Senin Kamis, salat tahajud, ya. Sementara masih makan riba, sementara masih kerja di judi asuransi, sementara masih suka korupsi, ya. Jangan, itu dulu jauhi, barulah berpikir Senin Kamis, duha, tahajud, gitu ya. Lakukan yang wajib, jauhi yang haram. Itu takwa. Nah, ketika sudah bertakwa dan didasari oleh iman dulu kemudian bertakwa. Jadi apa? Udah beriman nih,
Tauhidnya benar, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Setelah itu bertakwa. Perintah-perintah yang wajib diamalkan, hal-hal yang haram dijauhi. Setelah sebelumnya beriman. Jadi apa? Jadi apa? Jadi wali. Mudah jadi wali itu. Ya. Kata siapa? Kata Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Beriman itu apa? Ya tidak syirik tentunya. Tidak percaya dengan jimat, dukun, kuburan keramat, segala macam. Dia hanya pasrah kepada satu, yaitu Allah. Nah, tentu harus berilmu dengan tiga tauhid itu. Uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Nah, setelah itu tadi bertakwa. Jadilah wali. Ya. Maka wali itu banyak, jutaan, miliaran. Bukan cuma 9. Ya. Wali banyak dan mudah jadi wali. Yang sulit, yang tidak mudah jadi apa? Jadi ulama. Harus hafal Al-Quran, harus hafal ribuan hadis, harus tahu kaidah fikih, usul fikih, tahu mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, mana nasih, mana mansuh. Tentu tidak sembarang orang. Ya, di kita seolah kebalik. Seolah wali itu gurunya ulama, kebalik. Ya, wali banyak sekali, ulama sedikit. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, emang banyak, sedikit. Tahu tentang kaidah fikih, usul fikih, kaidah tafsir, kaidah hadis, tentu sedikit sekali. Itulah ulama. Wasam'i wa ta'ati. Selain aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat. Dengerin, taat. Dengerin, taat. Dengerin, taat. Seolah Nabi tahu. Ya bukan seolah, beliau tahu ya, dikasih tahu oleh Allah bahwa banyak orang-orang yang bertakwa, sholat berjamaah, jauh dari zina, khamar, judi, tapi nggak taat, nggak dengar dan nggak taat. Ini dengar taat sama siapa kira-kira? Antum tahu lah, di sini pernah baca kan? Dengar dan taat sama siapa? Allah dan Rasulnya? Ya enggak lah. Percuma diulang lagi. Itu takwa tadi udah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini taat dan taat kepada siapa? Iya, pemimpin, presiden, raja muslim, khalifah, amirul mukminin. Seolah Nabi tahu bahwa nanti 1400 tahun lagi di negeri-negeri Islam banyak orang yang bertakwa, sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi, tapi jelek-jelekin pemimpin, nggak mau taat sama pemimpin, menghujat pemimpin, mendemo pemimpin. Seolah Nabi tahu. Ya. Karena apa yang diwasiatkan oleh Nabi, apa yang diperingatkan oleh Nabi, itu selalu dilanggar oleh umatnya, kecuali yang dirahmati. Ya. Sepertinya nggak ada kelakuan umat beliau yang belum dibahas oleh beliau. Gitu. Hari ini kita lihat di negeri kita lah, bid'ah luar biasa, bid'ah luar biasa, sangat luar biasa. Kapan Nabi bicara tentang bid'ah? Berapa kali Nabi berbicara tentang bid'ah, memperingatkan kaum muslimin hati-hati bid'ah? Berapa kali? Berapa kali? Setiap kali beliau mengawali khutbah, setiap kali beliau mengawali khutbah, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap semua perkara ibadah yang tidak ada contoh dariku. Karena ibadah yang tidak mencontoh aku namanya bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Itu setiap kali beliau mengawali khutbah. Benar, bid'ah di mana-mana.
Luar biasa. Semakin yakin kita bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Nggak sembarangan beliau ngomong. Apa yang beliau bicarakan terjadi. Mana negeri yang nggak ada bid'ahnya? Nggak ada. Luar biasa bid'ah. Dari mulai wudhu bid'ahnya ada berapa, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i. Luar biasa, ribuan dilakukan oleh kaum muslimin atas nama Islam, atas nama taat kepada Allah, atas nama cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, melakukan berbagai macam bid'ah. Ya. Mana dalil kalimat yang menunjukkan bahwa yang harus didengar dan ditaati itu pemimpin? Nah, kalimat selanjutnya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memerintah kalian adalah budak Habsyi, Ethiopia. Ya, budak. Namanya orang sana kan hitam. Oh, rambutnya keriting. Gitu ya. Buruk rupa, tapi dia jadi pemimpin kita, jadi presiden kita, khalifah kita, amir kita, wajib kita taati apapun yang dia perintahkan. Yang penting tidak memerintahkan dosa. Cukur jenggot kalian, ya nggak boleh lah kita taati. Lepas jilbab kalian, nggak boleh ditaati oleh para muslimah. Ya, yang ditaati yang tidak dosa. Naik motor pakai helm dosa nggak? Nggak kan? Mubah kan? Nah, karena ini perintah penguasa maka menjadi wajib. Kemana-mana bawa KTP dosa nggak? Nggak dosa kan? Maka karena ini perintah penguasa maka menjadi wajib. Hal yang mubah ketika diperintah oleh penguasa maka menjadi wajib. Ya sama orang tua terhadap anak, suami terhadap istri. Bikin kopi kan mubah, tidak wajib. Tapi kalau itu perintah suami menjadi wajib. Perintah orang tua terhadap anak menjadi wajib. Yang tadinya mubah, yang tadinya haram tetap haram. Orang tua, suami, pemimpin tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Yang mubah menjadi wajib bisa. Maksudnya wajib ditaati, bukan berubah hukumnya, tidak. Fa innahu man ya'is minkum, karena siapa yang hidup sepeninggalku, berarti cukup lama, mungkin ratusan tahun setelah Nabi wafat. Kita 1400 tahun lebih. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Nabi sudah wafat 1000 tahun, 1200 tahun, 1400 tahun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Nah, yang terjadi sudah disabdakan oleh Nabi. Dan betul-betul sabda Nabi sedang kita saksikan sekarang ini. Apa? Fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Betul-betul perbedaan banyak sekali. Ya, subuh 2 rakaat sama sedunia, maghrib 3 rakaat sama sedunia. Tapi mengawali sholat beda. Ada yang langsung takbiratul ihram, ada yang pakai usolli dulu, ada bahkan pakai qul a'udzu binas dulu, ada yang pakai ta'awudz, gitu ya. Seminggu di Mekah, ada yang umrohnya sekali doang, nggak mau lebih. Ada yang 2 kali,
3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Nah, ini perbedaan. Ada setiap kali lewat 12 Rabiul Awal, ada yang mengadakan acara maulid, ada yang tidak. Ini kan semuanya ibadah. Kalau motor mobil beda nggak masalah. Berpakaian, makanan beda nggak masalah. Ini ibadah. Kok bisa-bisanya ibadah yang dicontohkan oleh satu manusia, kan nggak mungkin ada sholat kalau nggak dicontohkan oleh Nabi. Nggak mungkin ada saum, nggak mungkin ada melempar jumroh, nggak mungkin ada mencium hajar aswad kalau tidak dicontohkan oleh Nabi. Berarti seluruh ibadah mahdoh itu dicontohkan oleh Nabi. Nah, Nabi mencontohkan kan satu, kok jadi beda-beda? Kecuali kalau Nabi mencontohkannya dua, tentu dua-duanya boleh. Ya, misalnya Nabi dari duduk ke sujud pernah mengangkat tangan, pernah tidak. Dari sujud ke duduk pernah mengangkat tangan, pernah tidak. Ya. Kemudian duduk istirahat. Kadang Nabi pernah duduk istirahat, kadang tidak. Tentu dua-duanya kita ikuti. Ada riwayat, ahyanan istilahnya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Seperti di rakaat ketiga dan 4, kadang-kadang Nabi membaca ayat, kadang-kadang tidak. Itu ada riwayat. Adapun yang tidak ada riwayat, mestinya jangan menambah-nambah. Ada riwayat Nabi membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari sebelum wudu. Nggak ada riwayat. Mestinya jangan sampai ada. Orang Nabi nggak pernah mencontohkan baca seperti itu. Ada riwayat Nabi ketika sahur atau habis tarawih membaca nawaitu soma godin. Tidak ada riwayat. Mestinya jangan, orang nggak ada riwayat. Nah, di situ perselisihan yang banyak sekali betul-betul terjadi persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Nah, hari ini sebagian saudara-saudara kita justru bukan semangat untuk menyatukan. Artinya yang banyak jadi satu, biar sama. Malah dibebaskan, udah biarin. Biarin mau soli, mau nawaitu, mau muludan, mau enggak. Yang penting muslim. Yang penting umat Muhammad SAW. Yang penting sama-sama beriman. Yang penting Tuhannya satu, Nabinya satu. Ya justru itu, Tuhannya satu, Nabinya satu kok jadi beda. Ini kalimat yang sepertinya didengarnya enak, tapi racun. Betul-betul racun. Nah, lihat aja sebelum lagi. Ketika kalian melihat perselisihan yang banyak itu, apa yang harus kalian lakukan? Perselisihan banyak nih. Masalah usoli, masalah nawaitu, masalah kunut subuh, masalah tahlilan, wow, banyak sekali. Ribuan insya-Allah. Masalah keturunan Nabi, masalah banyaklah. Nah, ketika terjadi perselisihan yang banyak, kita disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Masa belum pernah dengar hadis ini? Suruh ngapain? Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku. Yang aku contohkan itu seperti apa? Aku kalau subuh kunut apa enggak? Aku kalau wudu pakai nawaitul wudu apa tidak? Aku kalau ke Mekah berhari-hari umrohnya sekali apa berkali-kali? Ya, aku pernah enggak tawaf tapi nyium hajar aswad. Hari ini banyak mungkin antum pernah ngalamin ya. Tawaf enggak tapi nyium hajar aswad. Pahala apa dosa? Dosa pahala? Dosa. Karena Nabi mencium hajar aswad itu selalu ketika tawaf. Ketika tawaf kan otomatis mengelilingi Ka'bah itu pasti melewati hajar aswad kan? Cium. Ya.
Dan Nabi tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Itu dosa, itu keliru, itu bid'ah. Nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Pernahkah Rasul dan para sahabat selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim? Ada riwayat? Nggak ada. Nggak ada riwayat Nabi dan para sahabat baca Shadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran. Nggak ada. Dan ini ibadah. Masa kita berani melakukan ibadah yang Rasul dan para sahabat tidak melakukan? Justru kita harus mencontoh mereka. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Al-khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin secara kekuasaan ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada 4. Itu secara kekuasaan. Secara pemahaman, ini kan lagi nggak bahas kekuasaan kan? Ini sedang membahas pemahaman. Secara pemahaman, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin ada berapa? Ada ratusan ribu. Seluruh sahabat Nabi adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin dalam masalah pemahaman. Maka ada kaidah kullu sahabatir Rasul khalifah fil fahm. Ya. Kullu sahabah khalifatur Rasul fil fahmi. Seluruh sahabat adalah khalifah ar-rasyidin dalam masalah pemahaman. Maka pemahaman kita semua harus sama dengan pemahaman sahabat. Ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dan gigit dengan gigi geraham. Apa? Gigit dengan gigi geraham artinya ngotot. Ngotot fanatik. Apalagi? Ngotot fanatik. Nggak mau kalah. Ya nggak mau kalah. Jangan kalah lah. Ngikutin Rasul dan para sahabat untuk ngalah. Ya udahlah, kalau memang maunya begitu, udah gitu aja. Rasul dan para sahabat kita tinggalin, begitu? Ngalah itu namanya. Ngotot. Kebenaran itu harus ngotot. Ya, bahasa kasar nih ngotot ya. Arti bahasa bagusnya ya berpegang teguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, ini dia. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara ibadah yang baru. Karena ibadah-ibadah yang baru maksudnya tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan yang sesat semuanya di neraka. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.